Yo, dibantu ya. Iya, Pak. Bu Sri udah siap? Belum, Pak. Sebelumnya saya mau Ya. mengetes video yang saya dubbing dulu. Mana tahu suaranya nanti nggak keluar. Ya, waktu tes dulu deh. perekaman. Bu Ansi udah Sebentar, siap? Pak. Dites dulu. Iya. Nah, ini video yang saya dubbing. Udah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Ibu. Di situ ada cowok. Lelah kali dari tadi nggak ada senderan hidup gini. Astagfirullah. Sudah kelihatan. Suaranya, Bu, dites. Iya, Bu. Nggak keluar suaranya, Ibu. Nggak keluar ya, Bu? Iya. Harusnya Aduh. Ibu share sound juga, Bu. Share sound. Iya, kan nanti Share ada suara. gitu, diklik gitu, Bu. Share sound dari mana ya, Bu? Aduh. Kan Ibu nanti kan share screen kan, share screen. Nanti Nanti muncul di situ ada dia, kita klik share sound. Di bawahnya itu, Bu. Di bawah, di Pak, bawah. ulangi lagi, Bu, share screen-nya. Ya. Coba dites dulu sebelum Sebelah mulai. kiri, Bu. Bawah Iya, iya. sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Share sound bunyi ya. Oh, share sound. Share Iya, sound-nya ditekan, diklik. Bu. Iya, diklik. Oke. Oh. Saya coba lagi ya, Bapak Ibu. Jadi yang mana ini? Astagfirullahaladzim. Kok jadi gini? Oke, tenang. Tenang. Sebentar ya, Bapak Ibu. Yuk. Nggak nervous. PPT. Baik. PPT. Yang ada di dunia ini tidak akan mampu untuk memenuhi Udah kebutuhan muncul dirinya suara. sendiri. Sudah muncul suara Udah. apa? Bantuan Bu. dari orang lain. Baik. Kalau sudah silakan mulai Bu Sri ya. Baik, Pak. Bu Ansi disiapkan. Stop. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Kita ke jargon sekolah kita dulu ya supaya lebih semangat. Kalau Ibu bilang SMA Al-Hikmah Medan, jawabnya si manis, cerdas dengan gaya Indri. Indri, perhatikan Indri. Indri, perhatikan. Kalau saya bilang SMA Al-Hikmah Medan, jawabnya si manis, cerdas. Paham? Tangan kanan, tangan kiri, Bu. Paham, Bu. Terserah. Oh, Bebas. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. SMA Al-Hikmah Medan, si Manis, cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelompok 4. Indri, suaranya Indri. Indri, Iya. suaranya. Oke, terima kasih Indri. Bapak Safarunsah, tolong pimpin doa, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk lebih membakar semangat kita dalam belajar hari ini, ada baiknya kita menyanyi dulu lagu kebangsaan kita. Dikeluarkan suaranya ya Indri. Jojor. Iya, Ibu. Iya, Ibu.
Pancasila, Aku mendukungmu. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila negara rakyat adil, sentosa pribadi bangsa. ayo maju, ayo maju, Maju. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong untuk kita semua. Sri Handayani, sekretaris kelas ini, siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Iya, Bu. Ada Rizky, Bu. Nggak Oh, hadir. Rizky, Sakit. kenapa dia? Oh, sakit. Sakit Baik. dari kemarin. Berarti hanya satu ya yang tidak hadir? Iya, Bu. Baik, kita mulai saja kalau begitu. Sebelum mulai ini, saya lagi-lagi mau nanya dulu tentang pendapat kalian, tentang apa yang kalian rasakan hari ini. Happy Bu, yang dirasakan. Baik, happy ya Jojor? Nah, nih Jojor, dari skala 1 sampai 4, yang mana yang menggambarkan perasaan kamu sekarang? 4 Bu, 4. 4. Kenapa? Sangat happy ya? Kenapa Jojor? 2 Bu, 2. Karena hari Jojor, ini Jojor dulu, Jojor. ya, Sabar ya, karena anak hari aku. ini ya Bu ya, mau berangkat ke sekolah itu tadi Hmm. hujannya deras sekali. Oh, kamu Tapi- senang? Iya, tapi kita bisa selamat di jalan Bu, meskipun naik motor begitu ya Bu, boncengan, tapi kita bisa selamat sampai di sekolah meskipun ya basah-basah baju sedikit begitu Bu. Oh gitu, baik. Kalau Indri, kenapa 2 Indri? Uang jajannya tadi dikurangin, Bu. Hei, kenapa uang jajan kamu dikurangin Indri? Nggak tahu, Bu, mungkin karena bandel di rumah. Oh, kamu bandel. Mulhatim mana Mulhatim? Ya, Bu. Mulhatim yang mana menggambarkan perasaan kamu saat ini? Gambar nomor 1, Bu. Hei, kenapa kamu sesedih itu Mulhatim? Pusing, Bu. Laptopnya rusak-rusakan mulu nih, nggak bisa zoom. Beli baru Mulhatim. Iya, Bu. Nanti saya beli kredit. Kredit, baiklah. Nah, di sini saya punya kata-kata motivasi yang bagus dari guru saya dulu waktu sekolah. Coba bacakan Mulhatim. Iya, Bu. Saya bacakan motivasi hari ini. Jika sekarang hidupmu keras, Yes. maka akan lunak nanti. Mhm. Sedangkan jika sekarang hidupmu lunak, maka Mm-mm. keras nanti. Itu, Oke. Bu. Menurut kamu apa maksudnya? Menurut saya kita harus berjuang dari sekarang walaupun capek, tapi akan kita menikmatinya di kemudian hari, Bu. Iya benar, Gitu. sama. Mungkin kita semua sekarang sedang berada di fase di mana kita lelah dengan segala aktivitas, tapi kita tetap harus menjalaninya. Tetap semangat ya Nak, karena lelah kita hari ini akan terbayarkan dengan hasil yang manis di kemudian hari dengan usaha yang kita lakukan. Oke? Siap, Bu. Oke. Ya Bu. Nah, di pelajaran kali ini, hal yang paling saya butuhkan adalah Android kamu. Ya, karena pada pelajaran hari ini kita banyak menggunakan Android. Udah dipersiapkan? Indri, mana Android kamu, Indri? Oh, Indri. Sri Handayani, mana Android kamu? Mana? Bawa, tunjukkan. Ada, Bu. Tapi yang lama, Bu. Tidak Belum apa-apa, dibeli tidak yang masalah. baru. Oke, tidak masalah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perdagangan internasional. Tujuannya, kamu diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional, mampu menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional, dan mampu menganalisis kebijakan dari perdagangan internasional. Nah, sebelumnya, minggu lalu itu kita belajar tentang kerjasama internasional. Safarunsa. Safar, Ya, Bu. Safar, menurut kamu, Nak, kerjasama internasional itu apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Kerjasama antar negara, Bu. Oke, Bidang bagus. baik di bidang ekonomi maupun Mm-mm.
dan yang lainnya, Bu. Oke, bagus. Dewi ada? Dewi, Ada Bu. Dewi, menurut kamu manfaat dari kerjasama internasional itu apa, Wi? Menjalin hubungan antar negara, Bu. Menjalin hubungan baik ya, kerjasama Iya, antar Bu. negara. Nah, Betul, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya minggu iya, lalu, maaf. ya silakan. Belum full screen, Bu. Oke, baik. Iya Bu, saya mau tambahin. Tadi Ibu tanya manfaat perdagangan internasional itu ada 5 Bu. Memperoleh devisa, menstabilkan harga-harga, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat ahli teknologi Ibu. Benar tidak Ibu? Benar sekali Jojor. Wah, kamu bagus sekali pemahamannya Jojor. Tepuk tangan dong untuk Jojor. Ya, saya semangat sekali nih Bu, belajarnya Bu. Iya. Bu, saya mau tambah, Bu. Apa itu? Perdagangan internasional, kerjasama internasional itu ada namanya ekspor impor. Benar nggak sih, Bu? Benar. Ekspor impor. Terima kasih ya Sri. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu minggu lalu udah bilang ke kalian bahwasanya pelajari tentang materi kita hari ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Sudah dibaca di rumah? Sudah Bu. Sudah, mantap. Kalau sudah, kamu siapkan Android kamu. Saya udah mengirimkan link Google Form. Silahkan diisi. Itu sebagai pretest sebelum kita belajar dan sesudah nanti kita belajar ada perubahan nggak? Dikerjakan ya dalam waktu 5 menit. Baik, dianggap selesai ya Bapak Ibu. Iya Ibu. Kemudian saya akan membagikan kelompok. Nah, kamu bisa lihat di layar. Lihat ya. Kelompok 1 ada Ansi sama Sri Handayani. Kelompok 2 Aris Fitria. Kelompok 3 Dewi Yeni. Kelompok 4 Mulhatim Indri Monika. Kelompok 5 Safar, Sukarjo, dan Jojor. Kalian semua pindah bergabung dengan teman sekelompok kalian. Indri, Ayo, pindah. Jojor, Safar, pindah. Pak Sukarjo. Ya, gabung ke Mana kelompoknya. Ini Pak Yudi. Jangan ke Bu Ya. Jojor. Saya nggak mau gerak, pokoknya Pak Yudi datang. Iya. PPT-nya Ibu masih tujuan pembelajaran Ibu. Nama Iya, Bu, anggota Handayani. kelompok, Ibu. Ini udah Bu. Udah Bu Jojor. Udah Jojor. Masih belum berubah sih Bu. Belum, Bu. Di laptop saya. Belum ya. Sama. Iya, Mas. masih tujuan pembelajaran yang muncul Ibu. Nama-nama anggota Ibu tidak nampak Ibu. Tunggu ya, masalah tes nih sabar ya anak-anak. Tadi saya sama Pak Iya, Sukarjo Bu. kan? Pak Sukarjo sama Pak Safar ya? Sudah? Ya, Bu Jojo. Pak Sudah, Sukarjo Bapak, Ibu? suaranya. Mana nih Belum, Pak belum, Sukarjo? Aduh gimana ini? Kayaknya Sudah? stop share dulu deh, Bu. Oke, baik, saya stop share. Iya. Terima kasih Kami- sarannya, Sri. Kami sudah boleh diskusi belum, Bu? Belum. Kamu mau diskusi belum apa? ya. Kan belum saya kasih tugas. Iya ini. Ansi ajak diskusi, Terlalu- Bu. Terlalu semangat, Bu. Iya. Udah terlihat? Sudah Bu. Udah, Bu. Udah, oke. Setelah kamu tahu kelompok kamu di mana, kamu pindah ke tempat duduk kamu sesuai nama kelompok kamu, sekarang kamu perhatikan saya di depan. Kamera saya mati ya, Bapak Ibu? Mati, Bu. Iya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya Allah. Yang sabar Bu. Iya, saking semangatnya sampai berantakan. Biasa itu Bu. Jadi masalah-masalah teknis. Masalah teknis tidak diduga-duga. Oke, sudah terlihat saya ya Dicatat Bapak Ibu? tugasnya ya. Belum, Bu. Sudah. Oke, sudah terlihat nama kelompok ya. Nah, sekarang perhatikan saya lagi. Udah terlihat layar besar saya ya, ada di komputer kamu. Sudah? Ibu stop share screen loh Ibu. Belum, Sudah Ibu. saya stop Bapak Ibu. Sudah saya stop. Oh iya. Ah iya. Nah, perhatikan. Kamu pasti sering nge-mall kan? Sering nge-mall? Bagaimana Bu? Meskipun tidak sering, Bu.
Indri, jangan marah-marah kamu Indri. Indri, kamu suka ngomong Indri? Ribut Ngomong. Kalau terus bahasa Indri itu, kalau Bu. bahasa orang Medan tuh kami sebutnya kongko-kongko, kumpul-kumpul. Pasti anak-anak ibu sering ngemol kan? Kalau bahasa Batamnya apa Bu Jojor? Apa ya? Apa itu? Ngemol. Nongki? Ya, Nongkrong? nongki. Oke, nongki. Baik, biasanya kalau kamu ngemol, apa sih yang kamu lakukan di sana? Cuci Belanja. mata, Bu. Shopping, Oh, cuci shopping. mata. Oh, Lihat-lihat, shopping, Bu. baik. Nah, Shopping. lihat. Coba baju, Bu. Iya, bicara dengan Tidak baju. dibeli. Bicara oke nggak beli. Bicara soal baju, nih saya ada baju merek dari H&M. Bisa dilihat ya, merek dari H&M. Nah, Dewi. Iya, Bu. Dewi, menurut kamu merek baju H&M ini dari mana sih? Tahu saya, Bu. Dari Swedia. Oh, good. Wow. Kemudian Yang suka nih, belanja itu. iya, yang suka belanja pasti tahu. Nah, ini saya punya mie. Mie ini namanya mie buldak. Mie buldak pernah beli? Kalau di supermarket, di mall ini biasanya bagian dari yang produk-produk luar negeri. Pernah beli, anak-anak? Korea ya, Bu. Iya, Korea, benar Bu. sekali. Ini dari Korea. Muncul pertanyaan, kamu tahu nggak bagaimana sih kedua barang ini bisa sampai ke Indonesia? Tahu lah, Bu. Ah, apa itu? Dikirim, Bu, Kenapa? dikirim. Naik pesawat, Bu. Naik pesawat. Diimpor, Bu. Kita impor, Bu. Kalau Oke. kita Indonesia. Dikirim, naik pesawat, diimpor. Berarti ada kegiatan perdagangan. Dagangan. Baik, sekarang kamu buka grup WA kamu klik link yang sudah saya berikan. Mana handphonemu? Ansi, Safar, handphonemu. Nggak Safar, punya paket, baik. Bu. Cek, aduh. Kongsian dengan teman sekelompoknya ya, Ansi. Iya, Bu. Mau Jangan minta update wifi status ya, sama Jojor, Bu. Jangan update status ya, guys. Fokus belajar, guys. Iya. Bu Ansi selfie tuh, Bu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah. Nah, kalau kamu klik link yang saya bagi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah gambar video berbasis 360 derajat atau AR. Mari kita buka. Nah, kalau kamu kan di handphone, kamu bisa dengan menggerakkan ponsel kamu seperti ini, nakku. Digerakkan ponselnya, maka nanti akan terlihat bagian bawah, bagian atas, bagian kiri, dan bagian kanan dari video ini. Seperti yang saya contohkan, perhatikan videonya karena setelah ini akan saya tanya ya. Jangan kamu bilang tidak tahu. Nah, ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Teknis, baik. Sudah terlihat ya anak-anakku sayang? Terlihat, Ibu. Sudah, Bu. Baik, saya stop. Fitria. Mana Fitria? Fitria? Iya, Bu. Dewi, apa yang kamu lihat dari video tadi, Dewi? Saya melihat keindahan kota-kota negara Timur Tengah, Bu, yang tidak lagi padang pasir, melainkan negara-negara modern. Nah, Kota-kota modern. kenapa bisa begitu ya? Kenapa Timur Tengah Arab yang tadinya tandus bisa menjadi kota modern? Siapa yang bisa menjelaskan? Oh, nggak bisa nih dibeginiin, harus ditunjuk orang. Baik, Jojor. Ya, Kenapa? jelas, Bu. Seperti Ah. tadi yang saya katakan, Bu. Ya, kemajuan teknologi itu bisa mengubah gurun pasir menjadi lahan yang bisa diberdayakan, begitu, Bu. Jadi, itu berarti menunjukkan bahwa negara itu sudah maju di bidang teknologinya, Ibu. Good, bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk Bu Jojor. Yes.
Nah, contoh-contoh yang saya berikan tadi merupakan bukti-bukti dari perdagangan internasional. Lalu, apa sih perdagangan internasional itu? Perhatikan layar kamu. Nah, ini ada sebuah video yang saya buat dengan suara saya sendiri. Tolong dihargai, tolong didengarkan, tolong disimak. Paham? Oke, Ibu. Baik, Bu. Teknis, sabar ya Bapak Ibu. Videonya nggak muncul, Ibu. Yang muncul PPT, Ibu. Iya Bu, videonya ada di PPT. Saya dari sini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Hai Al-Hikmah, Sudah salam terlihat? Simanis cerdas. Sudah, Hari Ibu. ini kita mau ngebahas tentang perdagangan internasional. Selamat belajar. Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini dikarenakan setiap manusia mempunyai keterbatasan sendiri untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan. Begitu juga dengan sebuah negara. Suatu negara akan sangat sulit untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya apabila hanya mengandalkan produksi dalam negeri saja. Untuk itu, agar kebutuhan masyarakat dalam negeri dapat tercukupi, maka suatu negara perlu mengadakan perdagangan dengan negara lain atau disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara dua negara atau lebih atas dasar saling menguntungkan. Perdagangan internasional biasanya dilakukan melalui ekspor dan impor. Nah, coba ulangin. Fitria, udah ada belum? Fitria, menghilang. Sri Handayani, anak ibu sayang, Iya, Ibu. menurut kamu apa tadi pengertian perdagangan internasional setelah melihat video yang tadi? Pakai kalimat sendiri ya, Bu. Boleh lebih baik lagi anakku? Perdagangan internasional itu ada kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara, karena sebuah negara itu pasti ada yang tidak bisa dicukupi tapi membutuhkan dari orang lain, demikian negara lain juga. Iya, benar sekali. Saya ambil contoh di negara Arab tadi yang kita contohkan. Negara Arab tuh kan hanya punya minyak ya. Dia nggak punya seperti kita rempah-rempah, hasil alam, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dia memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan perdagangan internasional. Baik. Nah, manfaat dari perdagangan internasional adalah menjaga stabilitas harga, memperluas pasar, mendorong transfer teknologi, memperluas lapangan kerja, dan juga meningkatkan pendapatan negara. Perhatikan video yang akan Ibu tampilkan selanjutnya. Setelah ini akan Ibu tanya, jadi jangan main-main kamu belajar.
Hai manis, pada materi ini kamu akan diajak untuk mencari tahu apa saja kebijakan perdagangan internasional. Perhatikan ya. Perdagangan internasional itu sendiri memiliki beberapa kebijakan. Ibu akan mengajak kamu melihat apa saja sih kebijakan perdagangan internasional itu di bidang ekspor dan impor ya. Kamu lihat kapal yang mengangkut barang dari negara kita itu. Barang itu akan dikirim ke negara lain. Kegiatan itu bisa kamu sebut ekspor. Kamu tahu nggak sih kalau kegiatan ekspor itu ada kebijakannya, di mana kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Wah, ternyata tidak untuk mencari keuntungan saja ya kegiatan ekspor itu. Oleh karenanya, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah di bidang ekspor. Kalau kamu perhatikan nih, ternyata harga barang di negara Singapura dengan Amerika itu berbeda loh, meskipun barangnya sama persis. Harga barang di Singapura lebih murah dibandingkan dengan Amerika. Nah, penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara itu disebut dengan diskriminasi harga. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian ada kebijakan pemberian premi. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak. Yang terakhir adalah larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, kebijakan ini untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kamu lihat, itu ada kapal yang masuk ke negara kita. Kapal itu membawa barang dari negara lain untuk negara kita. Kegiatan apa ya itu? Itu kegiatan impor. Sama seperti ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam impor ini. Kamu lihat barang di kapal itu? Tidak banyak ya. Nah, ternyata ada kuota untuk barang impor ini. Kuota impor itu termasuk kebijakan impor yang sudah diprediksi sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri produksi dalam negeri. Kemudian kebijakan tarif, di mana ada penerapan. Baik. Saya mau nanya dengan Bapak Aris. Wah, baru nampak. Aris. Kang dulu, Ibu. Oke, Aris. Dari video tadi, Aris, ada 2 kebijakan yang dibahas. Kebijakan apa itu, Aris? Ada keluar, ekspor, sama ada ke dalam, impor, Ibu. Oke. Aris, ekspor itu Yap. apa? Menjual barang ke luar negeri, Bu. Impor? Impor berarti menerima barang dari luar negeri ke dalam negeri. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Aris, anak-anakku. Oke. Baik. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh 2 negara untuk mencari keuntungan. Manfaatnya ada tadi menjaga stabilitas, memajukan teknologi, kemudian menghasilkan pendapatan untuk negara. Sedangkan dari kebijakan perdagangan internasional itu ada 2, ada kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan ekspor terdiri dari diskriminasi harga, premi, larangan ekspor, sedangkan kebijakan impor terdiri dari kuota impor, tarif, subsidi, dan juga larangan impor. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD. Nah, perhatikan semua ke depan. Perhatikan ya, Fitri ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini
LKPD-nya ada 2 tugas. Maaf, ada 2 video. Video yang pertama itu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kamu bisa scan seperti yang biasa kita lakukan. Ambil handphonemu, scan barcode. Kamu akan masuk ke link video yang saya tuju. Ini video yang pertama untuk kelompok 1, 2, dan 3. Video yang kedua untuk kelompok 4 dan 5. Jangan lari dari kelompokmu. Nah, di video ini kamu harus menganalisis yang pertama perdagangan apa yang sedang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain. Skornya 40. Yang kedua, apa manfaat dari perdagangan tersebut? Dan yang ketiga, kebijakan apa yang diberlakukan pemerintah dalam perdagangan internasional tersebut. Ada pertanyaan? Belum, Ya, Bu. ada Bu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Saya anggap sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Jojor ya, tadi sudah mengirimkan LKPD-nya ke saya, biar saya share screen. Silakan Jojor untuk presentasi. Oke, Bu, dengan senang hati. Ya, silakan Jojor. Baik, Dibacakan selamat jawabannya. siang teman-teman, jawaban dari kelompok kami ya. Di sini yang pertama yaitu perdagangan yang sedang dilakukan itu adalah ekspor komoditas, bahan komoditas pertanian ke lebih dari 90 negara di dunia dengan nilai mencapai 1,2 triliun rupiah. Komoditi yang diekspor adalah buah-buahan, salak, manggis, sayuran, daun melinjo, kunyit, petai, jengkol, dan sarang burung walet. Manfaatnya adalah memperluas pasar Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang ketiga, kebijakan ekspor. Baik, Terima terima kasih. kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok Jojor. Baik, setelah semua mempresentasi, sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bapak Safar ada? Maaf, Safar ada, Safar? Safar? Ya, Bu. Oke. Pak Safar satu kelompok saya, Ibu. Iya, tidak apa-apa. Kita menyimpulkan, bukan mempresentasikan. Oh, nggak kelompok lain ya, Ibu? Iya. Bapak Safar, Ya, Bu. ulangin Pak Safar dari pembelajaran tadi yang kamu tahu. Apa itu perdagangan internasional sesuai dengan tujuan pembelajaran kita? Perdagangan internasional adalah kerjasama antar berbagai negara dalam bidang ekonomi, Bu, seperti Oke. ekspor dan impor. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Safar. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Silahkan, Yeni. Yeni, ada? Tidak ada. Fitria? Dewi? Nah, Dewi ada tuh. Ada Bu. Bu. Saya ada, Bu. Oh, saya ada. Siapa ini? Fitria atau Yeni? Fitri. Oke. Fitri, menurut kamu dari pembelajaran kita tadi, apa sih manfaatnya kita tuh melakukan perdagangan dengan negara lain? Oke, yang pertama manfaatnya adalah menjaga kestabilitasan harga barang, terus kemudian memperluas pasar kita sendiri. Dan yang terakhir itu manfaatnya adalah transfer teknologi. Jadi kita lebih terbuka akan teknologi yang lebih diketahui di luar sana. Bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Fitri ya. Nah, yang ketiga, silahkan Ibu Indri. Sorry, Indri. Ya, Bu. Indri, jawab pertanyaan yang ketiga. Kebijakan perdagangan internasional terbagi dua, yaitu kebijakan. Nah, loh. Masih mute. Tuh. Kebijakan ekspor dan impor ya, Bu. Iya. Coba Ya. kamu sebutkan dua kebijakan dari ekspor dan impor. Ntar Bu, dia contekan dulu.
Tuh kan, makanya dari tadi kamu tuh jangan cerita aja, Indri. Premi dan subsidi, Bu. Oke, bagus. Untung bisa jawab. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan kamu sebelum dan setelah belajar, kamu wajib mengisi post-test. Linknya sudah saya bagikan di grup kelas. Nah, setelah kamu isi, kamu kirim, nanti akan saya periksa. Di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang perdagangan, faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Terima kasih untuk hari ini anak-anak Ibu. Kita Sama-sama, akhiri, Ibu. iya. Sama-sama, Kita Bu. akhiri dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin. sebagai penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Al-Hikmah. Si manis. Senyum manis. Si manis cerdas, si manis cerdas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Baik, langsung Pak Eru, silakan. Bu Sri, mana nih wajahnya Bu Sri? Ya, Sri-nya ada 2. Ya, Pakai I. Bu Sri ya Rahayu ya, tadi barusan. Oke. Bu Sri, memang masih banyak di ruangan Ibu? Di ruangan Ibu masih banyak orang? Saya di rumah, Pak. Oh, di rumah. Iya. Kenapa harus pakai masker? Lebih nyaman aja, Pak. Oh, mohon maaf, bisa dibuka maskernya? Oh, tidak apa-apa. Jadi malu saya. Ya, Di rumah, gitulah. iya, karena di rumah. Ya. Nah, kalau diangkut mungkin ini saya di rumah juga sendiri. Oke, sebelum ada komentar dari saya, tadi perdagangan internasional ya, Bu Sri ya. Iya, Pak. Bu Srinya malah ngilang. Oke, Iya, Pak. Bu Sri, saya minta tolong dibaca boleh, syukur kalau apal, perdagangan internasional pengertiannya, tujuan dan manfaatnya. Pengertian, tujuan dan manfaatnya apa? Baik. Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli ataupun ekspor impor dalam hal perdagangan kedua negara yang sifatnya itu menguntungkan kedua belah pihak. Saya menjelaskannya berdasarkan apa yang saya pahami ya, Pak. Ya, sebentar, stop dulu ya. Baik. Nah, maksud saya ada hal yang unik dalam diri Ibu. Ya. Yang pertama vokal yang luar biasa yang belum semua teman-teman dapatin. Terus kecantikan yang luar biasa yang Ibu punya itu satu anugerah. Makanya saya tadi minta tolong dibuka maskernya. Nah, di sini yang saya maksudkan, Ibu tadi menyebutkannya itu seolah-olah saya ada di mall. Seolah-olah saya di lingkungan bandara, seolah-olah saya itu di stasiun. Jadi, nah itu yang satu keunikan nilai tambah buat Ibu, itu yang harus dipertahankan. Nah, yang lain-lainnya nanti dipoles. Pakem cara mengajarnya, sintaknya dari teman-temannya. Jadi, biar peserta didik itu, anak-anak itu terkesima melihat suara, mendengar suara Ibu aja udah nyaman, apalagi melihat, memandang gitu. Coba notasinya apa, suaranya kayak ngasih pengumuman di mall atau di bandara, ya. Pesawat, Pak, di pesawat. Nah, ya pramugari. Ya kayak pramugari. Nah itu yang uniknya, bukan kalau tadi hanya membaca kan, beda. Nah, anak-anak, ayo pesawat mulai. Nah, seperti itu. Saya nggak bisa itu. Nah, Ibu tadi saya mendengarkan ada notasinya seperti itu gitu.
Ibu pinter ini. Ada satu keunikan. Ya. Alhamdulillah. Nah, coba. Halo, Pak. Coba dicoba tadi yang seperti ngasih pengumuman di mall itu loh, atau di bandara, ya. Tetapi membaca yang tadi manfaat, pengertian, tujuan dan manfaat. Tetapi bacanya kayak mau masuk pesawat atau di mall atau di stasiun kereta gitu. Oh, gayanya. Gayanya tadi, nah betul. Oke, baik. Saya coba ya Pak, tapi mungkin Iya. saya nyobanya dari video dubbing yang saya buat tadi. Lebih nyaman sepertinya saya kalau boleh Pak? Boleh, boleh. Boleh. Di video dubbing tadi itu menggunakan suara saya yang mengisi suara, jadi gini. Yang terakhir adalah larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, kebijakan ini untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kamu lihat, itu ada kapal yang masuk negara kita. Kapal itu membawa barang dari negara lain untuk negara kita. Kegiatan apa ya itu? Itu kegiatan impor. Sama seperti ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam impor ini. Itu Pak. Ya. Nah, ini masih terlihat kaku ya. Jadi yang tadi ya, yang saya katakan, sesuatu yang dikatakan Pak Ketut juga, sesuatu sekecil apapun, kalau itu menjadikan bagus, pertahankan, dan dibiasakan menjadi sebuah karakter kita. Nah, ini salah satu nanti keunikan Ibu nih, karakter, ya kan? Jadi anak-anak itu kalau ayo Bu, nerangin, wah banyak tidur kali nanti. Seperti itu ya. Mungkin itu aja ya. Yang lain sintaknya, urutannya tadi ada yang sedikit harus dipoles ya. Bukan ada satu kesalahan besar enggak, tapi yang tadi di awal-awal yang pernah saya sampaikan itu menjadi koreksi buat Bu Sri juga. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Heru. Nah, ini tapi termasuk yang lain juga sepertinya ya. Perhatikan gitu, kalau ada hal-hal yang masih perlu dipoles. Salah satunya seperti tadi kalau kita breakdown, intonasi diperhatikan. Apakah ini statement, apakah seperti tadi dibilang Pak Heru gitu akan membedakan sehingga intonasi juga akan berbeda, gitu ya. Dia contohkan seperti begitu Pak Herunya. Kalau begitu ya hati-hati kita menggarisbawahi ketika kita punya penekanan tertentu yang merupakan intonasi tertentu, apakah kita menjelaskan apa menyampaikan gitu. Menyampaikan itu dari kalimat yang terakhir disampaikan, kan berbeda ketika menjelaskan dengan menyampaikan semacam pengumumankah atau apa gitu. Nah, guru yang berpengalaman seperti tadi saya katakan, semua itu udah di luar kepala gitu. Makanya tak pernah berhenti walaupun kita jadi guru, intinya begitu. Ya. Kalau Bapak Ibu berhenti belajar, mendalami materi, menjalani intonasi, ya saya kira akan mandek nanti. Tapi itu akan mengalir pada diri masing-masing. Nah, makanya tadi dicontohkan oleh Pak Heru kan begitu. Ya. Nah, oke, saya tidak panjang lebar lagi karena sudah bagus, ya. Dan tidak ada yang khusus yang saya sampaikan. Cukup itu saja. Terima kasih. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak. Lanjut, siapakah yang terakhir ya? Iya Pak, terakhir. Iya, kita